Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kenikmatan yang utama yaitu nikmat Islam, dan selanjutnya kita bisa bersilaturahmi dalam kegiatan mini games Grand Archery Kutab Al-Fatih, ya alhamdulillah di Kemiling. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita lakukan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta orang-orang istiqomah di jalan sunnah-sunnahnya. Para pejuang, terutama yang menghidupkan sunnah Rasulullah, kami di sini juga mencoba menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, yang salah satunya adalah bersamai anak-anak kami untuk mendekat ke Al-Quran, kepada Al-Quran. Ya. Ahad ini bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah. Masya Allah, ini merupakan termasuk hari dan tanggal yang sangat istimewa bagi kita sebagai seorang muslim. Terutama kita yang paham bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu memiliki keistimewaan yang amalannya itu Masya Allah lebih baik dan lebih Allah cintai. Nah, saya sedikit kasih tip aja buat teman-teman yang baru mengenal panahan. Busur itu adalah kesesuaian dengan postur tubuh kita, dengan kekuatan kita. Dan teknik yang kita pakai. Anak panah kita lihat dulu tadi, busur yang kita gunakan itu busur apa? Ini adalah satu olahraga yang merupakan kejayaan Islam yang hilang. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, kapankah terjadinya hari kiamat? Maka kemudian Rasulullah menjawab, apa persiapanmu menghadapinya? Apa persiapan menghadapinya? Lalu kemudian di riwayat-riwayat yang lain kita menemukan bahwa hari kiamat itu tidaklah terjadi sebelum terjadi huru-hara menjelangnya. Ada peperangan, ada kerusuhan, ada terjadi macam-macam. Maka kemudian Rasulullah mengajarkan kita dengan satu olahraga, ya, yaitu adalah memanah. Masya Allah, bahkan Rasulullah mengatakan salah satu perbuatan lalai yang kemudian berpahala itu adalah berkuda, terus kemudian bercanda dengan istri dan anak-anak, dan kemudian memanah. Ya, jadi semua perbuatan itu harus dilalui dengan zikir. Tapi kalau ada perbuatan yang tidak berzikir di dalamnya tapi tetap mendapatkan pahala, itu adalah memanah. Mereka adalah para pemanah ulung yang sayangnya hari ini para pemanah-pemanah hebat itu malah muncul bukan dari kaum muslimin, ya. Saya lihat di YouTube ada banyak pemanah-pemanah hebat, malah banyak orang dari Bulgaria, banyak dari negara-negara Eropa Timur yang notabene 400 tahun yang lalu itu kemudian dikalahkan gitu. Mereka itu adalah negara-negara taklukan, dari mulai Austria ke bawah itu dulunya adalah wilayah kekuasaan Austria, wilayah kekuasaan dari Utsmani. Yang kita tahu Utsmani itu memiliki tradisi panahan yang luar biasa. Itu baru Utsmani. Belum lagi kita ngomong tradisi panahan dari masa-masa keislaman, kemasan Islam sebelumnya. Bahkan para sahabat, kita ingat seorang sahabat yang membersamai Nabi di perang Uhud, bahkan tidak beranjak dari sisinya Rasulullah, itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, yang Rasulullah pun kemudian bersumpah mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas agar panahnya tepat, dan Sa'ad bin Abi Waqqas ternyata panahnya juga sangat tepat. Lalu kemudian seorang ulama yang hari ini kita sering sebut-sebut namanya, yang mazhabnya kita ikuti, bahkan diikuti oleh banyak negara di Afrika juga Asia, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika kecil, ya Pak, ya, itu sebelum dia memperdalam bahasa Arab di Bani Hudzail, ya, itu kemudian memperbanyak manah, sampai kata gurunya, kalau engkau lakukan itu terus, lama-kelamaan engkau akan sakit dan meninggal gitu. Karena latihannya Imam Syafi'i nggak kayak kita, ya, nggak kayak saya maksudnya. Saya juga latihan mana Pak, cuman kadang-kadang baru 1 jam udah ngeluh gitu. Imam Syafi'i itu kadang-kadang dari pagi sampai kena matahari, dan kita tahu matahari di Arab sana nggak kayak matahari di sini. Matahari di sini masih sopan Pak. Kalau di Arab mataharinya sudah kurang sopan. Jadi kita baru sebentar itu pasti capek. Tapi Imam Syafi'i melakukan itu sampai kemudian doanya Imam Syafi'i ketika minum zam-zam, Masya Allah. Ya. Saya ingat doanya Imam Syafi'i ketika minum zam-zam itu 2. Ya Allah, jadikanlah aku ulamanya umat dan jadikanlah panahku tepat. Sekarang pikiran kita, ini ulama besar, ya, yang hidup di abad 2 Hijriah, seorang imam yang kemudian diikuti oleh jutaan manusia, itu doanya itu minta agar panahnya tepat. Maka apalah kita, ya, mudah-mudahan
kita bisa meniru sepersekiannya dari Imam Syafi'i, sehingga ketika kejadian-kejadian huru hara di hari kiamat itu datang, kita sudah siap. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman sekalian, dan kami juga atas nama Kutab Al-Fatih mohon maaf kalau seandainya mungkin tempat kita atau pelayanan kurang maksimal ya. Ya, setidaknya kami sudah mengirimkan utusan ya Pak Fatoni sebagai perwakilan Kutab untuk kemudian bisa menjadi membantu bapak-bapak sekalian.